Moderatornya keren. Ada pantun ya, tapi saya juga harus dibalas dengan pantun. Jalan-jalan di waktu pagi. Mana cakepnya dong, Pak? Jalan-jalan di waktu pagi. Melangkah kaki sholat subuh di Masjid Taqwa Beji. Selain membuka pintu rezeki dan sarapan pagi, insya Allah kita akan mendapatkan ridho ilahi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Para jamaah Masjid At-Taqwa Bezi yang dimuliakan oleh Allah, para pengurus DKM yang saya banggakan, yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan izinnya kita masih diberikan kekuatan, kesabaran untuk melangkahkan kedua belah kaki kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Insya Allah kajian subuh ini kita niatkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tentunya semua amal ibadah, sehingga amal ibadah yang kita kerjakan lama ataupun sebentar, sedikit ataupun banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang tentu saja masih momentum Hijriah. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Jadi kita harus hafal, harus ngeh dengan kalender Islam sebagai umat Islam. Karena siapa lagi yang akan membanggakan, mensiarkan kalender Islam kecuali orang-orang Islam itu sendiri, kaum muslimin dan muslimat, dan kita insya Allah. Jadi kita sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 7? Tanggal 7 Muharram. Ya, betul ya? Tanggal 7 Muharram. Di Muhammadiyah, alhamdulillah pada tahun ini, dan ini prosesnya sudah sangat panjang, melakukan diskusi, seminar, ya, yang kemudian disepakatilah yang namanya kalender Hijriah global tunggal. Jadi sekarang kita sudah punya kalender Hijriah, kalender Islam tunggal. Ini bertitik dari Kongres Umat Islam, terutama para ahli falak, ilmu astronomi di Turki pada tahun 2016 yang lalu. Dan kalender Hijriah ini, tunggal ini, ya, spiritnya sebetulnya sama, yaitu hisab, ya, melalui hisab. Dan bertitik dari tahun ini 1446 Hijriah, Muhammadiyah sudah menggunakan kalender itu. Jadi sudah muncul kalendernya, sudah dapat belum Pak Reno? Tapi kalau belum, mudah-mudahan dapat, paling tidak dapat PDF-nya. Jadi kalau dulu kita ini seolah-olah ngikut ke Masehi ya, nyempil gitu tanggalnya ya. Sekarang dengan kalender Hijriah, penanggalan kalender Islamnya itu muncul lebih besar, Masehinya ngikut, nyempil di kalender itu. Jadi ini namanya berkemajuan. Dan itulah yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Mudah-mudahan pemerintah juga mengambil itu ya. Pemerintah dan juga yang lain, sehingga kalau Lebaran, kalau Ramadan tidak ribut-ribut lagi gitu. Ini global berarti sudah mendunia kan gitu ya. Dan dunia menetapkan itu. Seperti orang-orang Kristen itu kan, umat Kristiani kalau mereka Natalan nggak ribut-ribut ya. Harus menetapkan, enjoy aja mereka. Tapi di sisi lain insya Allah ada hikmahnya ya.
Kalau kita mempersoalkan itu, kenapa? Karena itu ada kaitannya dengan ibadah. Sehingga ada syiar juga dalam menetapkan itu, baik ruqyat ataupun hisab, ada syiar, ada kegembiraan lah, ya, ada kegembiraan. Intinya nanti walaupun ada perbedaan itu ya kita sudah maklum biasanya ya, aman-aman saja kalau di kita insya Allah. Semuanya juga sama di negara-negara Timur Tengah juga ternyata berbeda juga. Antara Libya dengan Saudi kadang-kadang beda itu. Nah, kebetulan kemarin dalam penetapan ibadah haji sama tuh, ya, Saudi Arabia dengan Libya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tapi spirit daripada hijriah ini, masya Allah banyak sekali, ya. Di antaranya yang bisa kita ambil pelajaran dari hijriah ini, semangat persaudaraan, semangat beribadah, semangat mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga semangat kedermawanan, semangat berbagi, ya, yang insya Allah akan kita sama-sama pada hari ini, pada pagi hari ini, sejauh mana kita mengenal lebih dekat lagi sosok kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan waktu itu saya sedang membaca buku 2 minggu yang lalu, Pak Reno mengingatkan saya untuk meminta tema. Temanya apa untuk kajian pada pagi hari ini? Nah, kebetulan saya sedang membaca itu, ya udah, tentang kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian disepakati tujuannya untuk apa? Tentu saja banyak, ya, diantaranya menanamkan terutama pada diri saya sifat-sifat kedermawanan tersebut, mengikuti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sering sekali ada pandangan seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi dermawan itu harus kaya dulu, padahal tidak seperti itu. Yang belum diberikan kecukupan harta, ya, ataupun kekurangan ekonomi, itu bisa dikatakan dermawan, karena dia berbagi sesuai dengan kemampuannya, tidak harus besar, kecil tapi terus menerus, jumlahnya kecil tapi dia melakukannya terus menerus, ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga disebut sebagai muhsinin, ya, ataupun penderma, orang-orang yang dermawan, bukan bakhil. Ya. Jadi kalau lawan daripada dermawan itu adalah bakhil, ya, pelit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan mengawali kisah-kisah yang menarik, ya, tentang kedermawanan ini. Saya mengutip ini dari buku yang ditulis oleh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ya. Beliau menulis satu kitab tentang Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalib fit Ta'lim. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai seorang guru, Al-Muallim, ya, dan metode pengajaran. Ya. Seperti apa? Ini dalam buku ini sudah diterjemahkan, ya, sangat bagus untuk dibaca terutama oleh para orang tua ataupun para guru, ya. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikaruniai sifat kemurahan hati, murah hati, dan kedermawanan. Murah hati itu bisa mengandung Ar-Rahman, ya. Allah memiliki sifat Ar-Rahman, pemurah, ya. Artinya dia itu suka berbagi. Ya. Allah itu maha memberikan segala-galanya untuk makhluknya. Maka disifati Ar-Rahman, Ar-Rahim, penyayang. Ya. Dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini sungguh sangat banyak. Kalau kita mau menghitung tidak akan mampu, ya, untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang sangat besar itu. Ya. Karena beliau ini adalah diberikan kemurahan hati, kedermawanan, ya. Kata Syekh Abdul Fattah ini, ya, sehingga beliau ini mendermakan apapun yang ada. Ya.
yang dia dimiliki dia berikan. Walaupun Rasulullah jadi tidak punya jadinya gitu ya. Tapi beliau memberikan. Dan lebih mengutamakan bagi orang lain. Masya Allah. Ini kalau saya membaca ini kayaknya jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat yang mulia ini. Masih ego. Takut kalau kita berbagi itu takut miskin. Takut nggak ada buat makan siang, takut nggak ada buat makan sore. Gitu ya. Masih hitung-hitungan kita kalau mau berbagi itu. Ya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ya. Beliau mengutamakan saudaranya yang lain. Ya. Jadi mengutamakan bagi setiap orang lain atas setiap yang diingini dan disukai. Kalau Pak Reno, mana Pak Reno? Menyukai peci saya, suka dia dan mau, ya, maka saya mesti memberikan itu. Rasulullah itu seperti itu. Kalau ada sahabat yang menyukai baju Rasulullah, beliau pun memberikannya. Gitu. Dan itulah kebajikan. Ya. Makanya dalam surat Ali Imran itu ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak akan sama sekali kalian mencapai satu kebajikan. Lan tanalul birra. Sama sekali tidak akan mencapai kebaikan itu. Sampai kalian itu memberikan sesuatu yang kalian cintai. Jadi kalau memberikan sesuatu itu yang harus kita ini suka. Di situ tuh hebatnya itu. Berbagi itu. Entah itu harta, entah itu bentuk barang, yang lainnya. Ya. Kemudian kata beliau, ketika beliau wafat, baju besinya pun katanya masih tergadaikan di tangan seorang Yahudi. Kenapa? Karena dia berhutang beberapa sok gandum ya, untuk kebutuhan makan keluarga beliau. Masya Allah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya itu, beliau sempat menggadaikan baju besi. Dan ketika beliau wafat itu, masih belum ditebus itu baju besinya itu. Kenapa? Karena tidak ada fulus, tidak ada uang untuk menebusnya. Masya Allah. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nanti kita akan sampai ke tahap itu nanti ya. Nah beliau para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di sini intinya betul-betul menunjukkan sikap kesederhanaan. Walaupun kalau beliau itu ingin kaya, ingin senang-senangan dengan kekayaannya, beliau mampu. Ya. Tapi beliau tidak menginginkan itu. Makanya kemudian di dalam buku ini disebutkan, ya, kata Syekh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan seorang pemimpin. Dia menguasai jazirah Arab. Jazirah Arab kalau sekarang ini sudah diketemukan minyak, ya kan? Kalau dulu kan belum ya. Tapi dari hasil pertanian, peternakan itu sudah luar biasa pada saat itu. Ya. Dan Arab itu sebagai pusat-pusat perniagaan juga pada waktu itu. Ya. Jadi kata beliau di buku ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menguasai jazirah Arab yang dulunya itu dikuasai oleh banyak raja dan pemimpin kabilah ataupun suku-suku. Nah, sedangkan mereka itu para pemimpin raja-raja dari kabilah-kabilah itu pada waktu itu memiliki perbendaharaan dan harta benda yang melimpah. Emasnya ada ya. Sudah ada itu. Harta benda yang melimpah. Mereka mengumpulkannya sebagai harta simpanan. Kumpulkan sama raja-raja itu karena memang senang duniawi. Ya, disimpan. Lalu kemudian setelah itu mereka saling berbangga-bangga. Ya. Saling berbangga-bangga atas harta-harta yang mereka kumpulkan tadi. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebesaran. Ini loh, aku punya harta ini loh. Bersenang-senang dengannya,
Lalu kemudian mereka pun congkak dan sombong. Kemudian ketika Rasulullah SAW berhasil menguasai seluruh kerajaan tersebut, terutama di Jazirah Arab itu, beliau tetap tidak memiliki dinar dan dirham. Tidak seperti raja-raja dulu gitu yang mengumpul-ngumpulkan harta. Ya. Rasulullah SAW juga ya tidaklah makan kecuali makanan yang keras. Dan beliau tidak berpakaian kecuali pakaian yang kasar. Jadi pakaiannya pun dalam bentuk apa adanya gitu, tidak mewah gitu. Karena saya dulu itu pernah di mana di Libya itu, kalau makanannya itu kan roti, Pak ya. Roti yang pembuatnya itu orang Mesir. Itu kalau sudah sehari, 2 hari itu rotinya itu menjadi keras, ya. Menjadi seperti batu gitu. Nah, mungkin di sini juga begitu kalau roti ya. Pasti kalau sudah lama keras itu. Tapi kalau baru dari pabriknya itu kan lembut enak dimakan gitu ya. Tapi kalau sudah lama itu menjadi mengeras. Jadi Rasulullah itu makan pun itu katakanlah kalau roti atau dari gandum tadi sudah keras gitu. Masya Allah ya. Beliau makan. Meski begitu beliau masih, nah ini catatannya, walaupun dalam kondisi seperti itu, Rasulullah SAW masih menunjukkan sifat kedermawanan yang sangat mulia. Memberi dalam jumlah besar, ya, bersabar menahan pahitnya kemiskinan, dan rela atas kelaparan karena kekurangan yang terjadi pada diri beliau. Nanti disebutkan ada kisah-kisahnya, ya. Kemudian ada kisah ini, ya, kenyataan ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendapatkan harta ghanimah dari suku Hawazin sebanyak 6.000 orang tawanan. Jumlahnya besar itu ya, 6.000 tawanan. Kemudian 24.000 ekor unta. Udah ribuan itu unta pada waktu itu ya. 24.000 ekor unta. Lalu beliau juga mendapatkan 40.000 ekor kambing. Masya Allah ya. 40.000 ekor kambing. Ini kalau cerita tentang kambing itu nanti pada akhir zaman ini ada juga hadis Nabi. Orang itu harta yang paling disukai oleh manusia nanti itu adalah kambing. Jadi mereka pergi ke pegunungan lalu memelihara kambing. Itu harta yang paling berharga pada zaman nanti. Nah, siap-siap saja sekarang kita ya untuk mencoba-coba ternak kambing. Kambing itu lumayan itu, Pak ya. Masya Allah. Jadi beliau itu mendapatkan 40.000 ekor kambing dan 4.000 ukiah perak. Banyak itu harta itu ya, banyak Pak, apalagi pada saat itu gitu ya. Lalu kemudian beliau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendermakan semua bagiannya itu. Hingga beliau tidak memiliki apa-apa. Kalau ada pemimpin yang sekarang seperti itu, ya, Masya Allah, sejahteralah umatnya, sejahteralah rakyatnya. Tidak pusing mikirin biaya pendidikan yang sekarang ini mahal ya. Karena pemimpinnya pengertian, tidak mementingkan dirinya sendiri. Beda pokoknya, beda. Abu Wa'il meriwayatkan dari Masruq dari Aisyah, dia berkata, "Ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaron wala dirhaman wala syatan wala ba'iron wala ausa bi syai'in." Kata
Wa'il ya dari Masruq, dan Masruq itu dari Aisyah, dari sumbernya istrinya sendiri. Ya. Dari Aisyah ini orang terdekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya. Ya. Jadi ada ungkapan, ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mataroka dinaron, tidak meninggalkan dinar, tidak juga dirham, tidak juga kambing, tidak juga unta, wala ausa bisyai'in, dan beliau juga tidak mewasiatkan apapun yang berkaitan dengan harta. Di hadis yang lain disebutkan tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat ataupun meninggal dunia, ya. Yang tadi ini ya. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin. Sedangkan baju besinya itu masih tergadaikan di tangan orang Yahudi. Ya. Berapa? Bisalasina so'an min syair. Karena beliau itu telah meminjam ataupun telah meminjam ya berarti ya. Meminjam apa? Meminjam 30 sok gandum. Jaminannya baju besi. Artinya masih baju besi itu masih mahal ya, masih lebih mahal harganya dibandingkan 30 sok. Makanya orang Yahudi mau gitu. Ya. Sampai wafat pun Rasulullah itu baju besinya belum ditebus gitu. Nah, kenapa demikian? Ya. Fama wajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yaftakuha bihi hatta mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu untuk menebusnya hingga beliau meninggal dunia. Artinya Rasulullah tidak bergelimang harta ketika di akhir hayatnya. Ya. Tapi beliau kaya sebetulnya. Ya. Karena tadi kekayaannya dibagi-bagikan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada lagi dalam riwayat yang lain, yaitu Amr bin Murrah meriwayatkan dari Suwaid bin Al-Harith dari Abu Zar, dia berkata, Rasulullah bersabda, kata beliau, ma yasurruni annali uhudan zahaban unfikuhu fi sabilillah amutu yauma amutu wa indi minhu dinar illa uiddahu ligori. Maksudnya kata Nabi, maya suruni, tidaklah membuatku bahagia, senang ya, jika aku ini memiliki emas sebesar gunung Uhud. Bapak-bapak yang pernah pergi ke gunung Uhud ya, besar kan gunung Uhud itu ya. Jadi seandainya gunung Uhud itu emas, ataupun Rasulullah punya emas sebesar gunung Uhud itu, ya, yang kemudian aku, kata Nabi, belanjakan di jalan Allah, kemudian saat aku meninggal, aku masih memiliki 1 dinar darinya, kecuali aku siapkan untuk membayar hutang kepada orang yang berpiutang. Masya Allah. Jadi kalaupun baru itu membahagiakan, gitu. Membahagiakan Rasulullah SAW. Tatkala ada sisa uang, uangnya itu kemudian dibayarkan untuk hutang saudaranya yang lain, ataupun diantara umatnya. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau ini jika dimintai suatu barang, saat kondisi beliau itu tidak punya apa-apa, ya, biasanya beliau memerintahkan orang yang meminta tersebut untuk membeli atas nama beliau. Masya Allah. Datang dulu ke warung, ya, tapi atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ketika uang Nabi berkelapangan, memiliki uang, maka kemudian Nabi membayarkannya, gitu. Sampai segitunya. Ya. Kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keinginan yang kuat untuk menolong ataupun berbagi
umatnya. Ya. Beliau tidak pernah mengembalikan orang yang meminta dengan tangan kosong. Jadi kalau ada orang itu meminta kepada beliau, dipastikan orang itu tangannya berisi ketika pulang. Jadi kalau ada saudara kita, entah itu di jalan, ya pengemis itu meminta ke mobil kita, dan di kita ada harta, ya, berusahalah kita untuk mengeluarkannya, gitu, ataupun membagikannya. Yang pasti, ya, mereka akan bahagia kalau kita melakukan itu, senang. Lalu kemudian akan keluar itu kata-kata yang paling penting itu apa? Di antaranya doa. Yang memberi itu kemudian mendoakan kita. Ya. Semoga diberikan kelapangan rezeki, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selamat dalam perjalanan. Itu kan luar biasa itu. Makanya ada yang menyebutkan sedekah itu talak bala itu memang itu diantaranya. Ada doa yang terucap dari yang diberikan itu, yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hal ini walaupun dalam kondisi beliau tidak punya, ya, kekurangan, kemudian ada orang lain yang minta bantuannya, beliau berusaha untuk membantunya. Itulah sifat-sifat kedermawanan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dipandang sebagai masuk deretan tokoh terbaik, ya, 100 tokoh terbaik itu, dan diletakkan paling pertama itu, wajar saja. Karena beliau seorang pemimpin, seorang tokoh yang memang begitu murah hati, begitu dermawan, begitu kuat keinginannya untuk senantiasa membantu saudaranya yang lain. Kemudian ya, Hisam bin Sa'ad juga meriwayatkan Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari Umar bin Khattab. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu dia meminta sesuatu dari beliau. Ya. Nabi bersabda kepada orang itu, saat ini aku tidak sedang punya apa-apa, tidak sedang memiliki sesuatu apapun yang bisa diberikan. Namun jangan khawatir, belilah kebutuhan yang kamu butuhkan atas namaku. Nanti jika aku sudah memiliki harta, maka aku akan membayarnya kepada si penjual itu. Itu sifat kedermawanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita juga suka ada yang begitu, barangkali, ya, ada. Ya. Tapi jumlahnya mungkin tidak banyak, gitu ya. Entah itu saudara kita atau anak kita, tetangga kita yang demikian, ya. Kemudian kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Pergi dulu ke warung sana, ya. Ketika dia sedang tidak pegang uang, ya, nanti aku yang bayar, gitu. Ya. Tapi hati-hati ya, jangan pinjol, ya, nanti gawat nanti, ya. Jangan pinjaman online itu, ya. Nah, ini berbahaya itu. Karena itu riba. Maka Umar berkata, ya, karena sikapnya seperti itu, kemudian Umar seolah-olah memprotes kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau itu memberinya, padahal Allah tidak membebani sesuatu yang tidak engkau mampu. Memang kan ada yang seperti itu, ya. Kalau kita tidak mampu, ya udah, kan kita sampai situ tuh biasanya. Ya. Agaknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kurang begitu menyukai dengan perkataan Umar itu. Ya. Kemudian ada seorang sahabat dari kalangan Ansor berkata, ya, wahai Rasulullah, berinfaklah dan jangan takut dikurangi oleh yang memiliki arsy. Ketika mendengar kalimat itu, ya, Rasulullah SAW tersenyum dan terlihat kegembiraan pada wajah beliau karena perkataan sahabat Ansor tersebut. Seolah-olah ini Rasulullah sedang mengajarkan, menguji seperti apa sih karakteristik para sahabatnya itu, gitu ya. Rasulullah sudah tahu sebetulnya ininya, kan.
Tapi ternyata ketika ada yang mendengar perkataan itu dari sahabat dan sesuai dengan apa yang dalam pandangan Rasulullah, maka Rasulullah pun merasa gembira, merasa senang, gitu ya. Beliau bersabda, dengan inilah aku diperintahkan. Jadi diantaranya dengan seperti ini aku diperintahkan untuk seperti ini, gitu, untuk senantiasa menolong. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali kisah-kisah, nanti juga akan kita sebutkan lagi ya. Jadi intinya, kalau misalkan luar biasa sifat kedermawanan ini. Kalau kita lihat kenapa Muhammadiyah sampai sekarang ini bisa eksis dan semakin banyak misalkan amal usahanya, baik tempat ibadahnya, sekolahnya, universitasnya, ataupun yayasan-yayasan yang lain, organisasi-organisasi yang lainnya, itu tidak lain diantaranya adalah karena ada sifat kedermawanan dari umat, dari pimpinan, dan juga dari anggota-anggota ormas tersebut. Ada sifat kedermawanan yang ditunjukkan. Kenapa kita memiliki masjid ini? Kenapa kita bisa membuka, bisa membeli tanah yang mahal di depan masjid ini? Di antaranya adalah para jamaah, para pimpinannya itu dermawan. Berkeinginan keras untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya waktu ngisi belum dibuka, Pak ya. Pak Reno. Sekarang alhamdulillah sudah dibuka lahan itu. Jadi kalau dulu masuk parkir agak susah ya, sempit, sekarang luas. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah itu menjadi amal jariah kita semua. Ya. Menjadi amal jariah Bapak Ibu ya. Walaupun 20.000, walaupun 100.000, 50.000, insyaallah karena bersama-sama dikumpulkan menjadi banyak ya, itu menjadi amal jariah kolektif. Yang kalau kita nanti meninggal dunia, insyaallah selama tempat ini digunakan dari generasi ke generasi untuk memuliakan, mengagungkan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan terus mengalir insyaallah. Apalagi katanya nanti mau ada lahan lagi mau dibebaskan lagi, sedang upaya. Ya, ini menjadi kesempatan peluang bagi kita semua ya untuk juga bisa bagaimana memikirkan, bukan hanya memikirkan ya, berusaha untuk tanah tersebut juga milik bersama yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat ini. Mudah-mudahan selain itu juga senantiasa berdoa ya, banyak-banyak berdoa. Dari sifat-sifat kedermawanan luar biasa. Jadi dan ini juga tidak lepas dari amanah para pemimpinnya yang jujur. Kalau seperti ini menunjukkan berarti para pemimpinnya DKM-nya ini memiliki sifat amanah, mampu menjaga uang ataupun kas masjidnya, kas jamaah. Sehingga kemudian kalau begitu ya jamaahnya semakin senang. Ya. Leluasa dan kemudian merasa tenang untuk datang ke masjid. Kenapa? Karena tadi pelayanannya yang luar biasa. Kalau di Jogokarian itu kasnya sampai 0 Pak itu ya katanya ya. Sehingga kegiatan itu jalan terus. Ya, jalan terus. Tapi bukan berarti saya menganjurkan untuk dikosongkan kas saya. Ya, ini beda-beda ininya nanti. Ya, tetap kita punya kas sebagai tadi jaga-jaga kalau ada apa gitu ya. Tapi ada masjid yang menggunakan metode kas kosong gitu. Karena tadi jamaahnya senantiasa menderma, lalu kemudian kegiatannya juga lancar, ya, kegiatannya berjalan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kesadaran berinfak ini, kesadaran berbagi ini tertanam dalam setiap individu muslim, insya Allah ya, yang namanya angka kemiskinan itu akan terkurangi. Di negara kita ini ataupun di lingkungan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin juga menceritakan satu kisah. Saya kisah di antara ini pengalaman pribadi. Ketika umroh di akhir Ramadan yang lalu itu, saya ketika siangnya itu ada keinginan makan makaroni dengan kambing karena sudah lama gitu ya makan itu.
Wah enak nih kalau nanti habis sholat tarawih makan makaroni kambing yang di Mall Sofwah itu ya, yang dekat Zam-Zam itu. Setelah sholat tarawih, saya pergi ke sana sendirian. Ya. Itu harganya itu antara makaroni dengan kambing, kari kambing itu 25 real. 25 real. Biasanya porsinya kalau seperti itu besar, saya tahu itu. Nggak akan habis kalau sendiri. Saya minta setengahnya. Bisa nggak setengahnya? Nis. Ya. Dia dikasih sama dia. Padahal saya minta 10.000, 10.000? 15 real. Saya dikasihnya saja gitu kan. Tetap saja nggak dikasih. Maunya 25 real saja. Ya salam, ya kan. Tapi kan kita ya udahlah tadinya. Tapi ketika saya mau membelinya, ikut harga dia itu, tiba-tiba ada orang Bangladesh itu, ya, juga sama pulang dari taraweh. Intinya gini, dia ngajak makan bareng-bareng. Saya yang beli, kita makan bareng-bareng. Jadi apa yang saya inginkan itu sama dengan dia, ingin makaroni dan juga ingin kari kambing itu. Akhirnya dia sendiri yang bayar, kemudian kami mencari tempat untuk makan bersama di plastik gitu ya. Saya menemukan di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang katakanlah tadi bakhil dan ada yang muhsin. Ya. Yang orang Bangladesh itu begitu muhsin dia gitu ya. Padahal kita pun tadi juga mau beli gitu ya. Kalau seorang pedagang, kalau ada yang pembeli seperti itu, kenapa tidak dikasih sajalah gitu? Apalagi ini kan jamaah haji misalkan. Jadi dikasih porsinya akan sesuai dengan harganya itu gitu. Yang penting dia merasakan bisa makan dan seterusnya. Itulah kedermawanan kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan ya dikasih aja sesuai dengan permintaan customer itu atau pelanggan gitu ya. Itu ada kedermawanan itu. Padahal kita bukan minta kan. Kita beli gitu. Masih beli saja ada yang seperti itu. Ya. Nah, ini jangan diikuti ya. Kalau misalkan ada karakter pedagang seperti itu ya. Kadang-kadang kalau pedagang baju saja sudah tawar menawar gitu kan, sampai kemudian dia tidak menginginkan harga yang dia tentukan gitu kan. Jadi seorang pedagang itu biasanya kalau yang ada yang murah hati gitu ya, untung 5.000, 10.000 dia lepas itu pedagang itu, sehingga si pembeli itu menjadi senang itu, alhamdulillah kebutuhannya terpenuhi, betul nggak Pak? Tapi nanti dia datang lagi pembeli lagi, ini dalami juga oleh saya soalnya, karena saya seorang pedagang juga ya, sampai sekarang alhamdulillah Pak ya, pedagang kecil-kecilan. Tapi ada lagi pedagang pembeli lain datang ke kita, ke toko kita, itu tanpa tawar-tawar lagi gitu. Jadi sesuai dengan harga yang kita tawarkan itu. Dan itu banyak lagi nanti seperti itu. Jadi ketika kita membantu orang lain itu, pasti Allah akan menggantinya gitu. Dengan lebih besar lagi. Ini jiwa pedagang harus seperti itu. Kenapa? Karena kita harus bisa menilai kemampuan pembeli itu ragam itu. Betul nggak Pak ya? Katakanlah saya ini tadi itu masih berat lah untuk 25 real itu karena kita dalam keadaan musafir ya kan, gitu kan. Tapi bukan berarti kita juga tidak setuju gitu dengan ini. Siap saja untuk membantu tadi. Ya, untuk membantu pedagang itu tidak hanya mencari keuntungan tapi juga harus bisa membantu para pembelinya. Ya. Sehingga dia untung, dia pun senang. Ya. Itulah di situ ada keberkahan al-barokah namanya. Nah, kalau pedagang itu tidak memiliki sifat murah hati ini, kayaknya lama untuk maju pedagang itu. Ataupun pebisnis dan sebagainya. Jadi harus ada sifat kemurahan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau dibandingkan dengan akhlak Rasulullah itu kan, jauh itu ya. Jauh sekali gitu. Jauh sekali yang tadi itu ya. Tapi di satu sisi, saya mendapati karakter orang seperti itu, tapi Allah
karena kita pun sudah ikhlas, ya. Ternyata Allah pun menyediakan, mengirimkan makhluknya yang dermawan gitu ya. Sehingga saya pun sama sekali yang tadinya mengeluarkan uang, tidak jadi mengeluarkan uang. Karena sudah diniatkan itu untuk uang itu untuk makan malam gitu. Itulah rezeki ya yang Allah berikan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian prinsipnya kita ini, jangan lupa mardotilah tadi. Masih ada waktu jawab ya? Sedikit lagi lah. 1 menit lagi ya. Tidak ada pertanyaan berarti ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man iltamasa ridallah. Barang siapa yang menginginkan mencari ridho Allah, bisa khotinas, dan pada saat bersamaan dia mendapatkan kemurkaan, ketidaksukaan, mendapatkan kebencian manusia, radhiyallahu anhu wa ardon nasa anhu, maka Allah akan meridhoinya, meridho orang tadi, dan Allah akan menjadikan orang lain itu ridho kepadanya. Kenapa demikian? Karena dasarnya dia semata-mata mencari ridho Allah. Dalam segala apapun ini, kunci kesuksesan kita dalam beramal, dalam berbuat baik, jangan lupa mencari ridho Allah. Diniatkan mencari ridho Allah. Tetapi kata Nabi, sebaliknya, man iltamasa ridhonas, barang siapa yang mencari keridhaan manusia supaya bapak senang, gitu kan, ridhonas, bisa khotillah, dan pada saat yang bersama dia itu adalah murka Allah ada, artinya Allah memurkainya. Ya. Bagaimana kita mengetahui Allah itu murka? Karena bertentangan dengan pertanyaan lisannya, perkataannya, perbuatannya itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga kemudian itu mendatangkan murka Allah. Bisa khawatirlah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang yang seperti itu sakhitallahu alaihi, maka Allah itu murka kepadanya, wa asqatu alaihi annas, dan Allah menjadikan manusia itu juga membenci ataupun murka kepadanya. Jadi ini kunci nih dari nasihat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala sesuatu itu kalau ditujukan, diniatkan mardotillah, maka Allah dan manusia pun itu akan ridho kepada kita. Jadi kalau misalkan kita ini ya membebaskan ini, kenapa? Karena diniatkan dari awal untuk libtigha'i mardotillah, semata-mata untuk mencari ridho Allah, maka Allah akan meridhoi dan manusia pun, jamaah pun akan mendukungnya, meridhoinya. Udah selesai, insya Allah. Dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan impian kita, masjid kita, pengurus kita yang tanah sebelahnya, mudah-mudahan juga menjadi milik kita semua. Sehingga bisa digunakan untuk kemakmuran jamaah di masjid Beji yang at-taqwa, Beji yang sama-sama kita cintai ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, itulah di antara sifat, masih banyak sebetulnya ya. Tapi intinya Rasulullah SAW adalah seorang yang begitu murah hati, begitu dermawan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti, meneladani sifat Rasulullah SAW yang agung ini. Termasuk juga dalam keluarga kita. Suami jangan pelit-pelit banget sama istrinya, sama anaknya. Kalau sama anak saja, sama istri saja pelit, bagaimana sama orang lain, kan gitu. Jangan khawatir. Ya. Jangan hitung-hitungan kita sama istri kita itu sudah banyak jasanya kepada kita, betul nggak Pak? Istri kita ini yang punya istri ya, itu sudah banyak banget nih kontribusinya membantu kita. Kalau tanpa ada istri itu siapa yang menjaga anak-anak kita itu? Tapi kalau suami itu masih hitung-hitungan, terlalu lah kata Bang Haji Romai itu ya. Terlalu. Bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah? Ya itu saya lah ya. Ya, itu
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Intinya mari kita sama-sama ya meneladani semangat kedermawanan ini. Insya Allah jika kita mampu meneladani Rasulullah SAW, maka kehidupan kita akan terus mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf ya bila mana ada kesalahan, ada kekeliruan dalam menyampaikan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu yang bagi li jalalika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana wasahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wassi arzaqana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fi din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tada' lana dzanban illa ghafartah wala hamman illa farraztah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.